Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fikih kelas 5 dengan bab makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua supaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik. Manusia itu harus menjauhkan makanan dan minuman yang buruk karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, hal tersebut membuktikan bahwa agama Islam sangat memperhatikan kesehatan umat manusia, yaitu perintah untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan sebaliknya, makanan dan minuman yang tidak baik diperhatikan untuk ditinggalkan. Agama Islam hanya menghalalkan yang baik, seperti dalam firman Allah, surat Al-A'raf ayat 157, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi, berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 157, menurut ulama Ali As-Sabuni, arti kata at-thayyibat itu ialah rezeki yang baik. Jadi, semua rezeki yang halal. Dan arti dari al-khaif itu adalah rezeki yang diharamkan atau rezeki yang buruk. Dan berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik, dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 88, kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang telah Allah berikan rezekinya kepada kita semua. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Selain itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145, yang artinya, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sehingga dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, berdasarkan Quran Surat Al-An'am ayat 145, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah adalah 1. Bangkai binatang. Bangkai binatang adalah semua jenis binatang yang mati tidak karena disembelih, tetapi sebab lain, seperti berpenyakit, terjatuh, atau diterkam oleh binatang buas. Bangkai itu haram hukumnya apabila dimakan, kecuali bangkai ikan dan belalang.
Berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya telah dihalalkan dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi di sini bangkai binatang itu hukumnya haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua adalah darah mengalir. Darah yang mengalir dan hukumnya ini adalah haram. Jadi, ketika seseorang menyembelih suatu binatang, kemudian darahnya itu ditampung dan diminum, maka itu hukumnya haram. Yang ketiga adalah babi. Daging babi haram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah kulitnya, tulangnya, dan semua bagian dari hewan babi tersebut adalah haram. Yang keempat adalah binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, binatang ini yang disembelih atas nama selain Allah biasanya itu untuk sesaji, maka hukumnya haram. Jadi, kita itu janganlah sekali-kali memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Karena perbuatan semacam itu adalah kefasikan. Dan setan itu selalu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah. Dan jika jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi, binatang yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah itu adalah haram. Jadi, ketika kita ingin menyembelih binatang harus menyebut nama Allah. Yang keempat adalah khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan ini adalah haram hukumnya. Yang bikin kita mabuk, minuman yang bikin kita mabuk itu haram. Sesuai dengan hadis, qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamr dan tiap khamr adalah haram. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian ada sebuah ayat juga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.